Pada tutorial kali ini, kita akan membuat game shooting AR. Jadi, tampilannya mungkin kayak Pokemon Go gitu. Objek 3D-nya stay pada suatu tempat, di mana kita mengarahkan area kamera kita untuk mencari objek 3D yang muncul. Cuma kalau ini mekanisme Pokemon Go kan kita lempar Pokeball. Yang ini kita sederhanakan dengan menembak enemy yang bermunculan supaya enemy yang lagi mencoba mendekati kita, itu nggak mendekati kita lah gitu. Kita langsung aja kita mulai menggunakan masuk ke dalam Unity kita. Di sini di Unity-nya saya mau tidak mau harus menggunakan versi Unity 2017. Jadi kalau kalian perhatikan, ini saya menggunakan versi 2017 yang terbaru, 2017.4. Kenapa saya menggunakan seperti ini? Karena kita ada ketergantungan terhadap Vuforia yang versinya di bawah 8. Vuforia di bawah 8, kenapa seperti itu? Karena Vuforia di atas 8, yaitu Vuforia terbaru sekarang adalah Vuforia 9. Kalau untuk menggunakan fitur yang barusan, jadi dia stay objeknya di satu tempat, kita harus memiliki handphone yang mensupport namanya AR Core untuk Android dan AR Kit untuk yang Apple. Jadi dia ada semacam kayak fitur tambahan. Biasanya handphone-handphone yang kameranya bukan satu kamera tapi dua kamera, jadi dia bisa kayak mendeteksi mana datar, mana tembok dan segala macam ya. Jadi dia fitur untuk stay pada platform 3D di ruangan area kita itu lebih mengerti, jadi lebih imersif lah seperti itu. Cuma sayangnya handphone seperti itu mungkin tidak semua orang memilikinya. Jadi kita akan menggunakan fitur yang dimiliki oleh semua handphone, yaitu pada Vuforia yang lebih lama. Jadi dia benar-benar melakukan prediksi dia ini apa gitu kan. Jadi dia prediksinya benar-benar menggunakan code dari Vuforianya. Kalau pakai AR Core dia udah lebih menggunakan hardware untuk deteksinya. Jadi makanya kenapa fitur itu dibuang, karena memang Vuforia ingin mengupgrade fitur yang memang lebih canggih, karena memang lama-lama handphone itu akan menuju ke arah sana. Ya, jadi kita harus menggunakan Vuforia versi 8 ke bawah, yang sayangnya itu sudah tidak bisa kalian download pada web Vuforianya. Mau tidak mau kalian harus bergantung pada Unity, yang dimana Unity memang sudah termasuk install modul Vuforianya. Jadi kalau kita ke Unity Hub, kita menggunakan install, ya di sini saya memiliki 3 versi Unity ya, karena memang seperti inilah. Kita akan add si Unity versi 2017 terbaru. Jangan lupa pada saat meng-add-nya itu, kalian juga mencentang Android Boot Support sama Vuforia Augmented Reality Support, karena ini biasanya secara default tidak tercentang. Vuforia Augmented Reality Support-nya ini dibutuhkan. Setelah sudah dicentang ini, nantinya di dalam build Unity ini dia sudah terinstall si Vuforia yang memang versinya di bawah 8. Unity 8 2018-2019 dia sudah di atas 8, sehingga fitur yang tadi prediksi itu sudah tidak disupport lagi, sudah di-deprecated istilahnya. Seperti saya mengacu pada websitenya si Vuforia berikut. Jadi versi Unity Vuforia Engine di atas 8.38 sudah tidak lagi support namanya Rotational Device Tracker, di mana kita akan menggunakan Rotational Device Tracker ini untuk handphone-handphone yang mungkin lebih lawas, yang tidak memiliki dua kamera seperti itu. Oke, jadi langsung aja kita coba tambahkan dulu AR kamera seperti biasa. Jadi AR kameranya Vuforia ada di sini ya. Kalau kalian belum menginstall tadi modul tadi, dia nggak muncul di sini. Seperti biasa menambahkan kamera itu ada menggunakan AR kamera dulu. Ini dia akan import. Ya, AR kamera saya sudah terimport. Tentunya kita sudah tidak membutuhkan lagi main kameranya. Yang dan AR kameranya akan saya jadikan kamera main. Penempatannya ya mungkin saya taruh di 00 ya, 00. Dan oh ya, pastikan juga kalian di Android ya, platform kalian build settingnya di Android. Nanti kan karena kita akan build ke Android, jangan lupa switch platform ke Android. Kemudian setelah itu kita akan coba bikin objek enemy-nya terlebih dahulu, yaitu saya sudah menyiapkan sprite berupa Space Invader. Jadi anggapannya kita akan diserang Space Invader. Ini seperti biasa, dia kalau pertama kali gambar, ini ada crosshair juga buat nanti penunjukan. Itu dia pasti tekstur type-nya bukan default tapi sprite. Justru harus dirubah ke sprite. Jadi kita jangan default, kita apply supaya bisa dimasukin. Lalu kita masukkan ke area. Nah, nantinya dia muncul mungkin terlalu besar, saya kecilkan dulu. Kemarin saya dapat angkanya kalau nggak salah di titik 0.2. Ini kita akan gunakan script di mana dia cukup mendekati kita. Ini kita kasih nama enemy dulu. Kita bikin script.
Jadi ini script follow target. Follow target ini sederhana banget. Nanti kita akan bikin AR kamera kita mungkin di parent sama objek lain namanya player di situ. Di situ nanti kita akan membuat si karakter enemy-nya itu akan mendekati kita sendiri, yaitu si player. Dalam hal ini adalah posisi player menggunakan move towards. Move toward ini dia akan bergerak menuju ke arah playernya, di mana posisi awalnya tuh sama posisi targetnya dan speed kecepatan dia bergerak ke seberapa jauh. Ya itu kita sudah bikin variabelnya. Yang ini adalah untuk kita melihat supaya si player menghadap, maksudnya enemy-nya menghadap kita gitu. Nah ini akan kita berikan ke karakter enemy kita. Tentu saja kita membutuhkan dia memiliki box collider, karena nanti kan tembakan kita akan mengenai collider tersebut. Box collider, dan kita beri tag enemy mungkin. Nah, belum ada tag enemy, kita tambahkan enemy. Yang artinya enemy ini nanti kita jadikan prefab. Kita prefab itu supaya bisa di deket ini ya, kita bisa panggil berulang-ulang kali dengan spawnernya. Kita kan bukan bikin random spawner nantinya. Jadi saya akan taruh dia di prefab. Prefab itu tinggal drag and drop aja seperti ini, dia sudah jadi seperti ini. Nantinya kita sudah tidak memerlukan ini lagi. Dan sekarang kita menyiapkan karakter kita, AR kamera. Kita mungkin bikin kayak ini ya, 3D object dari silinder, bukan silinder, kapsul. Kapsul, kita posisikan 00 sudah, jadikan parentnya dari si AR kamera. Jadi dia nanti kalau kita tabrakan nama ini kita kena gitu. Nah ini kita kasih nama player tentunya, player, karena kan tadi game object.find player, namanya harus sama persis player, P-nya besar. Habis itu kita akan bikin supaya ada crosshair. Crosshair itu berarti kita akan bikin menggunakan crosshair ini. Kita akan taruh image dari UI, karena kita kan namanya crosshair itu berarti menggunakan image UI, dimana ya kita biarkan saja dia menempel pada screen space overlay. Image-nya itu kita masukin sprite si ini. Pastikan posisi image-nya itu di 00. Untuk size mungkin kita nanti akan lihat ya setelah kita nyalakan kameranya, karena kelihatannya kamera ini tidak nyala karena configuration belum kita setting. Configuration belum disetting karena seperti tadi saya dibilang di sini, Vuforia is not enabled, enable Vuforia in player setting. Jadi kita harus ke player setting dulu. Di build setting ya, di bagian build setting, player settings. Di situ harusnya kita akan rubah beberapa seperti tadi yang dibilang. Bagian di XR setting ada namanya kualitas kita belum centang Vuforia Augmented Reality. Dengan begitu baru harusnya kita bisa menuju ke Vuforia configuration ya, seperti itu. Kali ini kita nggak perlu license key ya, karena kalau perlu license key itu kita artinya connect database yang kita sudah daftarkan markernya. Kita nggak perlu marker sama sekali. Di sini ada beberapa settingan yang perlu kita tambahkan, yaitu kita akan menyalakan yang namanya track device pose di sebelah sini. Track device pose, dan seperti tadi saya bilang rotasionalnya dinyalakan. Enable prediction sebenarnya dia akan membuat dia jadi lebih prediksi dia letaknya di mana. Mungkin kita nyalakan saja gitu kan, dan kita gantikan mode correction mode-nya itu di bagian handheld, karena anggapannya mungkin kita pegangin handphonenya, bukan dipakai menggunakan headset VR atau sejenisnya, karena bisa juga menggunakan pakai headset VR digabung seperti itu. Lalu dari situ kita sudah menyalakan itu. Pada AR kamera juga settingannya kita melakukan di sini device tracking. Pastikan pada saat AR kamera device tracking, karena nanti dia anggapnya titik tengah wordnya itu adalah si device. Device yang kita pakai seperti itu. Setelah sudah disetting seperti itu, harusnya kita bisa coba play. Nah dia sudah connect ya ke webcam kita, ke webcam saya. Cuma namanya webcam dia tidak punya fitur rotational tracking, jadi belum bisa kelihatan banget, dan kita juga menambahin objek. Tapi rasanya ukuran crosshair-nya ya sudah oke lah ya. Nanti mungkin kalau memang terlalu besar, kalian bisa sesuaikan sendiri. Dari situ kita sudah menyalakan AR kamera menjadi rotasional, itu sudah. Lalu sudah menambahkan crosshair, berarti di AR kameranya kita akan tambahkan script untuk melakukan shooting. Dimana shooting ini adalah kalau misalkan kita raycast terhadap si objek enemy, barang nanti terus kita pencet fire, yaitu kita menyentuh area touchscreen handphone kita, nanti kita lihat enemy-nya apa, tag-nya apa, apakah enemy, berarti kita akan destroy yang kita tahu itu tersebut. Lalu di sini ada draw line, kita sengaja gambarin supaya kelihatan pada saat debug-nya ini, buat debug di sini aja. Lalu di situ artinya kita tambahkan pada AR kamera kita untuk si shoot enemy-nya. Nah, nantinya ini kita bisa mengatur jarak tembakan kita bisa seberapa jauh. Kita akan bikin 20 mungkin untuk startingnya.
Terakhir adalah memunculkan enemy-nya menggunakan kita mau bikin empty game object, kita bilangnya ini adalah spawnernya. Mungkin saya akan tambahkan dia lokasinya di 00 dulu posisinya. Tapi tentu saja kita nggak mau di posisi di situ. Kita mau jaraknya itu sebanyak 20. Jadi Z-nya itu sejauh 20. Seperti tadi kemampuan kita menembak itu kan cuma sejauh 20. Ya, jadi kita cuma nambah 20. Artinya nanti kita akan munculkan enemy di area sini saja, di depan saja. Kalau kalian mau bikin di kiri, kanan, depan, belakang ya kita bikin beberapa titik untuk spawnernya. Di sini script yang saya pakai adalah ini, random spawner V. Ini mungkin seperti script random spawner yang biasanya saya pakai pada beberapa tutorial saya. Cuma di sini kali ini saya menambahkan area Xmin, Xmax, Ymin, Ymax. Di sini maksudnya adalah saya akan membentuk semacam kayak area kotak di mana dia munculnya itu bisa aja di atas kiri, atas bawah, atas kanan segala macamnya, yaitu dengan berasumsi dia lebarnya sebanyak 20 sampai minus 20 jadi 40 dikali 10. Jadi tinggi area yang bisa spawnnya itu sebanyak 40 pixel dan sebanyak ini 30 jadi ya, ini harusnya 10 juga ya, jadi ya mungkin kalian bisa atur sendiri nantinya, terserah kalian. Ini jadinya sebanyak 20 pixel. Jadi kemunculannya itu di area kotak pada saat si spawnernya ini. Jadi mungkin dia ada area kotak, anggapannya nggak kelihatan, dia muncul area sini, sini, dan sini. Jadi nggak selalu muncul dari titik tengah ini, maksudnya seperti itu. Soalnya kalau muncul dari titik tengah ini berarti ketahuan musuhnya muncul di sini terus. Jadi saya akan bikin kayak kotak di sekitar sini, nantinya dia akan muncul di area-area situ dengan ukuran tadi. Panjangnya 40, tingginya adalah 20. Makanya jadi saya akan selalu merandom posisi instantiate-nya. Instantiate-nya itu saya akan random posisi si X dan Y-nya. Z-nya tidak, karena saya mau Z-nya itu selalu di jarak 20, yaitu jarak terhadap kita sebanyak 20 dan juga kemampuan kita menembak sebanyak 20. Di sini makanya saya membuat yang baru adalah cuma yang di sini random position sama objek X, objek Y. Objek X dan objek Y ini yaitu tadi untuk merandom apakah dia dapatnya di angka berapa, 2 minus 20, 20, minus 10, 10. Lalu saya tempatkan di sini pada saat instantiate. Ini instantiate adalah apa yang diinstantiate, enemy apa, dan posisinya muncul dari mana, rotasinya gimana. Rotasinya itu kan tadi sudah dihandle dengan si follow target menggunakan lookat ini. Ya, dengan begitu saya hanya perlu menaruh random spawner saya di dalam sini. Terus saya mendaftarkan enemy saya cuma ada satu ya. Kalau nanti kalian mau bikin variasi tentu saja bisa. Ini kita cepet aja supaya tutorialnya tidak terlalu panjang. Dari sini seharusnya sudah bisa kita coba play. Setidaknya muncul dulu, tapi memang kita belum merasakan rotational tracking ya. Dan kita makanya coba bisa ngedetect dari scene-nya, bukan dari gamenya. Karena kita rotational tracking nggak berasa. Tadi saya setting, nah itu dia muncul. Wah, cepet banget ya. Nah itu dia muncul ya. Nah, dia sudah muncul. Ya sudah muncul. Mungkin speednya harus kita sesuaikan. Tadi kan kalau saya bisa lihat, ya mungkin saya update scriptnya. Tadi terlalu cepat ya. Mungkin 0,05. Saya turunin 1/10-nya. Jadinya dengan begitu dia memiliki speed yang 0,05. Kita cek apakah prefab kita sudah melakukan perubahan. Nampaknya di sini belum berubah ya. Mungkin harus kita remove komponen, masukin kembali prefabnya ke scriptnya, script ke dalam prefab. Kita taruh dulu deh di sini supaya gampang memasukkan scriptnya. Nanti tinggal kita timpa ulang random follow target. Ya 0,05 sudah berubah, artinya sekarang kita apply perubahan prefabnya ke prefab yang itu ya ada. Jadi kita lagi pencet apply, nanti prefab yang di sini ikut berubah ya, dia menjadi 0,05. Oke, ini bisa kita delete. Sekarang kita testing lagi apakah sekarang sudah berkurang speednya. Kita lihat harusnya yang lebih wajar. Ya ini sedikit lebih wajar ya. Tentu kalian bisa mengatur demikian. Mungkin speednya juga bisa di random dengan teknik yang tadi barusan kita pakai di random spawnernya juga. Ya sekarang artinya sudah saatnya kita build, karena untuk bisa mengecek rotational tracking kita harus masukin bener-bener ke handphone. Kita mengandalkan gyroscope dan accelerometer pada handphone kita tersebut. Di sini cara nge-buildnya mungkin di 2020 lebih mudah ya. Di 2017 pertama pastikan preferences-nya itu external tool, yaitu biasanya kalian akan diminta untuk SDK, JDK, dan NDK-nya. Karena memang pada Unity 2017 tidak seperti 2018 ke atas yang kalau dari
Unity Hub-nya kalian sudah bisa langsung nambahin modul sendiri, yaitu Android Build Support. Dimana Android Build Support itu berarti sudah lengkap SDK, JDK, dan NDK-nya sudah terdownload otomatis dengan ukuran sedemikian. Tapi pada 2017 itu tidak ada fitur untuk mendownload seperti itu. Ya, di sini ada, tapi dia tidak lengkap didownloadkan SDK dan segala macamnya, jadi dia tidak tercantum di SDK dan JDK-nya seperti demikian. Makanya dari itu saya mengacu pada lokasi Unity 2020 saya, ya ini project Unity AR yang sudah kita bahas di tutorial sebelumnya. Saya melihat ke dalam build settingnya, bukan build setting, sorry, di bagian preferences-nya. Di preferences external tool-nya itu punya Unity 2020, ya 2020 itu sudah terinstall, di mana lokasinya adalah demikian. Program Unity 2020 14, lalu dia diletakkan di sini. Ya, saya tinggal copy paste aja semua yang ada di sini untuk dimasukin ke dalam sini. Nah, jadi saya menggunakan SDK, JDK, dan NDK punyanya Unity 2020 yang sudah di-download pada saat kita menginstal Unity 2020. Paket modulnya seperti itu. Ya, tentu saja kalian bisa download manual juga sih di sini kalau nggak mau menggunakan itu, tapi ini dia akan di-download untuk membuka ke halaman, misalkan halaman resminya. Ini dia bukan buka developer Android Studio-nya, yang sementara yang satunya lagi berarti dia akan buka pasti halaman JDK punyanya Oracle. Ya, seperti itu ya. Terserah kalian sebenarnya kalian mau menggunakan yang mana, tapi menurut saya karena saya sudah punya ini, saya akan gunakan itu juga. Terakhir adalah kita langsung build setting. Sebelum kita build, pastikan ini Gradle ya. Karena internal bisa kadang-kadang, tapi pada saat dimasukin ke dalam handphone kadang-kadang suka ada problem. Kita ke Gradle, lalu player setting. Di sini kalau kita build Android seperti biasa, jangan lupa mengganti pada bagian other, yaitu di bagian company name. Jangan menggunakan default. Itu sudah saya ajarkan di tutorial sebelumnya. Mungkin saya bilang personal saja. Dan package name itu mungkin saya menggunakan Anjay. Oke, nah ini seperti itu. Kemudian saya akan gunakan rasanya sudah cukup, sisanya harusnya dia kalau udah masuk AR dia, oh ya jangan sampai landscape-nya nyala ya. Jadi saya matikan portrait-portraitnya supaya tetap landscape. Ya sebenarnya ini juga bisa digunakan landscape ya, nggak ada masalah sih sebenarnya sih, karena ini kan syuting bukan VR ya. Ya terserah sih, bebas sih, tapi mungkin saya lebih suka menggunakan landscape right atau left. Selain itu seharusnya sudah tidak ada masalah, kita bisa build, kita bikin APK kita. Saya bikin folder dulu, kita bilangnya build, kemudian saya taruh di sana, namanya mungkin coba saja, coba, saya save. Nanti dia akan melakukan build, kita tunggu saja. Ya, sudah terbuild dan rasa tidak ada masalah, tinggal kita copy APK-nya, tapi biasanya suka ada error ya. Tapi mungkin nggak apa-apa, saya kasih tahu dulu, karena kadang-kadang dia suka muncul error ketika kita menyalakan Android TV Compatibility, tapi kelihatan di sini nyala, tidak ada masalah, tapi ya sudah. Karena kan nggak mungkin kita menggunakan AR ini pada TV gitu ya. Tapi biasanya suka ada error, ini suka suruh dimatiin. Mungkin karena saya menggunakan build system Gradle ya. Kalau internal dia mungkin ada problem seperti itu. Jadi dengan begitu kita copy saja APK-nya, kita coba jalanin di PC, di handphone kita dan kita install. Ya, sekarang saya sudah di HP, gamenya sudah saya install. Kita akan cari muncul di mana enemy-nya, tapi pasti cuma dari depan saja karena kita cuma buat spawner cuma pas di depan. Nah itu dia. Kalau kita lihat enemy-nya stay posisinya di situ ya. Ya memang nggak presisi banget sih, tapi lumayan lah. Kita kill-nya pakai tab. Ya, jadi itu tadi tutorial kita bagaimana membuat AR shooter dengan menggunakan kamera. Tentunya kalian bisa improve dengan menggunakan berbagai sisi, mungkin kemunculan monsternya dan segala macamnya, tentunya suara dan segala macamnya. Yes, thank you for watching, keep learning, sampai jumpa di tutorial berikutnya.